Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Pilah di rumah semuanya. Balik lagi bareng Gian dan Bareng Arik di sini. Kita di podcast Afternoon. Nah, seperti biasa ya Rik ya. Betul. Kita di podcast Afternoon ini, saya Pilah di rumah bakal ngebahas banyak banget perkara keislaman, perkara lifestyle. Khususnya buat pemuda-pemudi nih di rumah. Betul banget. Masalah-masalah modern, isu-isu modern nih Gian ya. Tapi gak jauh-jauh dari hal yang bermanfaat. Betul banget. Nah, narasumber kali ini pun ya, bintang tamu kali ini pun yang pasti bermanfaat nih. Bermanfaat ya. Yang pasti bisa memberikan sebuah inspirasi dan juga memberikan sebuah insight baru buat kita semua. Tidak hanya buat kami di sini ya, tapi juga buat Sohib Villa dimanapun Anda berada. Siap. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu atau bintang tamu. Salah satu bisa disebut pembuat film ya? Iya betul, filmmaker nih. Filmmaker. Iya, yang filmmaker. namanya Esa The Series. Betul, Esa The Series. Nah, Esa The Series ini salah satu produksi dari Astara, home production Astara. Nah, katanya nih, Astara itu yang ini ya. Salah satu yang terlibat katanya di Nusa The Series. Betul ya, mungkin ya pasti Sohib Villa udah tahu nih Nusa The Series yang pasti. Ya pasti siapa sih yang nggak tahu betul nggak sih? Nusa ya. Oh, iya. Nah, salah satu orang-orang yang terlibat nanti, nah di Astara ini yang bakal kita ajak ngobrol bareng-barengnya. Betul banget Gina, karena kita bakal tanya-tanya tentang bagaimana sih produksi dari Esa The Series ini. Ya mungkin dari Sohib Villa ada yang udah nonton ataupun yang belum nonton, mungkin nanti bisa ditonton dulu nih ya. Iya. Kita langsung aja kayaknya Rik ya. Betul Pak. Kita sambut bintang tamu kita pada episode kali ini, yaitu Kang Farhan dan Kang Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Kang? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Nah, buat Sohib Villa yang mungkin penasaran, ini Kang Fadel dan Kang Farhan ini salah satu konten kreator ya, bisa dibilang ya. Kalau teman seperti itu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini di bajunya aja udah kelihatan nih di kaosnya lo Esa The Series. Nah, bikin penasaran nih apa ya? Kalau saya bilang di rumah semua juga tahu ya, ada Nusa The Series juga ya, animasi. Nah, ini salah satu orang-orang yang terlibat juga katanya Rik di. Wah, luar biasa, Masya Allah. Nah, tapi hari ini ada project baru nih dari mereka yang pengen kenalin katanya. Apa tuh? Ada Esa The Series kayak di bajunya. Iya, Esa The Series makanya. Nah, mungkin Sohib Villa di rumah nih, Kang, penasaran. Jadi kita boleh nggak bocorin nih? Bocorin videonya? boleh. Boleh ya? Kita mau tampilin dulu nih, oke? Sohib Villa, mari kita lihat teaser dari Esa The Series. Dengan kata lain, kita sudah bangkrut. Kamu ngapain akuarium saya, ha? Nganu. Gimana sih kamu? Jadi Luar biasa nih, Gi. Iya. Nah, jadi itu teaser semakin membuat kita penasaran dari film-film di dalamnya itu kayak gimana lagi. judulnya tadi apa Rik? Bab 1 ya? Judulnya itu Bab 1 Tatoyur. Nah, mungkin nih Astara ya. sebelum kita membahas di filmnya nih Kang ya, ini boleh nggak kita ngebahas dulu dari rumah produksi dari film itu ya Kang guys. Kita perkenalan dulu ya kayaknya. Oh iya, perkenalan dulu nih. Itu juga Kang Fadel dan lewat Kang dulu. Oke. Farhan ya, siap. Mangga Kang Fadel dan Kang Farhan. Siapa dulu nih? Siapa dulu yang mau perkenalan? Halo, monggo. Duluan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan saya Fadel, di sini sebagai produser di Esa The Series. Silakan Farhan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan, di sini juga sebagai produser dalam proyek Esa The Series. Untuk rumah produksi sendiri, tadi sempat ditanya, itu kita dari Astara Kreatif, gitu. Untuk rumah produksi sendiri. Baik ya. Nah, Kang Fadel, Kang Farhan nih, sekarang nih ya, lagi sibuk apa nih sebelum ataupun sesudah dari podcast ini gitu? Lagi sibuk-sibuk apa sih? Alhamdulillah sih kita ya
Ya begini aja. Sibuk bertahan hidup ya. Sibuk ngobrol aja nih. Katanya lagi mau syuting juga katanya. Ya, alhamdulillah kesibukan kita sih selain di kantor itu di Astara Kreatif sendiri kita lagi fokus untuk ngebuat project ini. Esa The Series ini yang kita lagi running untuk episode 2 sebenarnya atau bab 2-nya. Nah, kebetulan di minggu ini kita lagi ada syutingnya. Syutingnya di mana tuh Kang? Untuk syutingnya sendiri di Bandung. Lokasinya di Lembang. Oke. Nanti untuk lebih detailnya ditonton aja. Nggak boleh dibocorin. Jangan dibocorin dulu ya. Kebetulan aku udah nonton sedikit ya. Udah nonton. Di yang episode 1 itu. Oke, Jadi iya, betul. kayaknya menarik nih buat digali-gali nih. Jadi kalau boleh tahu nih Kang Fadel dan Kang Farhan sendiri. Jadi sebenarnya apa sih yang ingin dibawa Astara dari project di series ini, di series ini? Ya untuk sebelumnya kan Astara Creative Lab itu kan memang kita berfokus sama IP management ya. Salah satu mungkin tadi udah disinggung sama teman-teman kita pernah menghandle animasi di Indonesia namanya Nus Official gitu. Dan dari situ kita memang value kita di sini ingin memberikan suatu tontonan atau suatu konten yang memang bisa dinikmati itu secara kualitas, tapi juga di dalamnya berisi banyak manfaat gitu ya, bisa bawa nilai-nilai terutama nilai keagamaan gitu. Dan memang di Astara ini akhirnya kita diskusi nih saya sama Farhan gitu, sama ada eksekutif produser kita Mbak Wina Nuariza gitu. Apa ya, kita mau di penghujung tahun 2020 ini kita mau ngapain gitu ya. Nah dari situ kita punya ide, ya kita coba adopsi konsep kita yang udah pernah kita kerjain, kita coba dikerjakan di live shot gitu, dari versi live shotnya kayak gitu. Salah satu kita bikin series. Jadi awalnya tuh Desemberan gitu ya, akhir tahun itu. Jadi kalau mau cerita awalnya ya, gimana cerita dikit nih. Jadi awalnya banget ide Esa The Series itu kita sering ngobrol-ngobrol. Masalah kan kita sendiri banyak permasalahan-permasalahan ya di kehidupan kita yang padahal itu sepele tapi kita banyak pertanyaan gitu. Ini boleh nggak sih dalam hukum gitu loh, ini nanti tuh hukumnya gimana ya gitu. Nah terus kita juga alhamdulillah sering cukup sering dengar, suka juga dengan cerita-cerita Agim. Itu kita banyak terinspirasi dari cerita-cerita Agim yang beliau kan sangat ini ya, tauhidnya kuat ya, Masya Allah ya. Nah kita tuh mikir ini tuh bagus tahu kalau kita bikin film gitu, kalau kita bikin ceritanya bagus, dan kita berpikir semua orang tuh punya ceritanya masing-masing yang bisa diangkat ke dalam film sebenarnya gitu. Dan kita berpikir gimana ya kalau kita bisa ngangkat semua cerita orang ke dalam film. Awalnya kita mikirnya begitu. Akhirnya kita sharing, lu ada cerita apa mas? Gua ada cerita ini, lu ada cerita apa? Gua gini. Terus akhirnya kita coba kurasi lagi, kita coba mana yang paling bagus untuk dijadiin film ya, yang kira-kira tuh message-nya sampai, yang kira orang tuh bisa dapat manfaatnya. Nah dari situ juga sering sharing juga beberapa kali sama teman-teman MKTV. Kalau buat saya pribadi, saya terngiang-ngiang dengan kata-kata coba bikin yang Allah suka. Nah itu tuh kata-kata yang saya pribadi cukup terngiang-ngiang terus gitu. Jadi kalau mau bikin sesuatu tuh coba bikin yang Allah suka, Allah suka nggak ya gitu. Nah salah satunya juga Esa The Series berlandaskan itu juga, akhirnya kita banyak pertanyaan di situ ya untuk produksi ini. Allah suka nggak ya? Ya wallahu alam ya gitu. Bismillah aja, semoga Allah suka gitu. Awalnya memang gitu, dan makanya dari Esa sendiri, Esa The Series ini kita menyajikan konten-konten yang sifatnya bukan hanya entertain atau hiburan, tapi kita pengen ada manfaat atau konten-konten positif yang bisa menginspirasi orang. Jadi tontonan yang juga tuntunan ya mungkin ya. Betul sekali. Cuma agak berat kalau tuntunan ya. Karena kan memang kalau di Indonesia kan terkenal dengan apa namanya sinetron yang sudah udah merajalela gitu, maksudnya kita juga terinspirasi dari sana sebenarnya. Maksudnya secara pasar gitu ya, maksudnya ini banyak banget peminatnya, terutama mungkin dari usia 18 tahunan sampai ke emak-emak gitu, yang mungkin kita kalau di rumah sehari-hari sering dengar terutama emak-emaknya gitu ya cerita gitu ya, ngobrolin soal sinetron yang mereka tonton, tapi kalau secara nilai kan kita pasti mikir sebenarnya kita bisa nih bikin sesuatu yang secara kualitas bisa kita upgrade, secara kualitas gambar dan lain teknis dan lain-lainnya gitu, dan kita bisa
mendeliver message yang sebenarnya itu tadi yang Mas Farhan bilang bikin apa yang Allah suka gitu maksudnya. Jadi itu kita coba kombinasi gitu ya. Secara kualitas kita bisa sampaikan secara baik gitu dan mudah-mudahan message-nya ini bisa tersampaikan dan dari situ kan harapan kita orang bisa minimal dapat minimal sedikit manfaat gitu ya. Mungkin dari kayak judul yang pertama ini bab 1 Tatoyur gitu. Kalau kita bisa sedikit cerita di awal kita masih diskusi kenapa apa sih judulnya nih dari si tayangan ini gitu. Justru kita lucunya adalah kita bikin dulu skripnya, kita syuting gitu ya, judul belakangan. Itu fun fact-nya ya. Fun fact-nya gitu. Judul belakangan kita Judulnya belum ada itu. belum ada gitu. Jadi kayak di yang bab 1 ini awalnya malah judulnya Langkah Baru gitu. Kalau mungkin teman-teman atau pemirsa di sini udah nonton tayangannya gitu ya. Ada seorang pengusaha pemeran utamanya yang memang dia jatuh bangkrut dan dia harus memulai sesuatu yang baru gitu. Kalau kita pengen ngambil judul yang bisa dibilang mainstream gitu ya, wah ini langkah baru cocok gitu. Tapi kita pengennya dari SAD Series ini setiap lini yang ada di SAD Series ini bisa bisa memberikan suatu minimal wawasan atau pengetahuan baru gitu maksudnya. Makanya akhirnya ketika kita diskusi sama teman-teman sama Ustadz juga ini masuk di salah satunya bab di kitab tauhid gitu ada namanya Tatoyur gitu. Bahkan tim kita sendiri tuh masih banyak yang nggak tahu untuk Tatoyur apa gitu. Artinya judulnya apa? Sebenarnya bukan cuma ke penonton, untuk tim kita sendiri pun alhamdulillahnya ada manfaat gitulah minimal ya. Betul. Saya juga baru pertama kali ini Tatoyur apa? Iya. Artinya kita Wah luar biasa nih tim produksi. Tahu banget itu Tatoyur gitu apa gitu. asalnya juga nggak tahu apa. Dan dari situ kan akhirnya dari segi judul pun akhirnya kita bisa mendeliver message gitu ya. Orang minimal searching gitu Tatoyur dan balik lagi ya kita di project ini mudah-mudahan bisa jadi amal jariah kita gitu ya dari orang yang tadi nggak tahu terus dia cari tahu berkat tontonan ini mudah-mudahan bisa jadi tabungan amal kita masing-masing gitu nanti di akhirat mudah-mudahan seperti itu gitu. Nah untuk ya Tatoyur itu sendiri kan mohon maaf sebelumnya kayak misalnya kita juga keterbatasan ilmu pengetahuan agama gitu tapi yang kita tahu ini merasa sial akan sesuatu gitu ya dengan fenomena alam dan lain-lain yang itu sudah sangat lumrah sebenarnya terjadi di lingkungan kita gitu. Mungkin di kita pribadi juga bisa terjadi kayak misalkan itu kayak contohnya misalkan Angka 4 sial. Angka 4 bawa sial gitu misalkan. Atau angka 13 bawa sial misalkan atau wah semalam gue mimpi ular nih misalkan terus Ada apa ya? ada apa nih gitu misalkan. Bahkan banyak orang yang sampai meyakini itu. Dan meyakini sampai itu. bener-bener yakin pokoknya gue harus punya arwana untuk membawa keberuntungan gitu. Makanya di restoran misalkan banyak yang melihara itu ada keyakinan-keyakinan tertentu. Betul, Dan itu kan sebenarnya kalau di bab tauhid yang kita juga diajarin sebenarnya gitu ya. Ya itu kan masuk ke dalam bab Tatoyur itu sendiri gitu. Jadi kita syirik lah bisa dibilang Syirik gitu kecil ya, ya, syirik kecil kecil ya. yang terjadi di lingkungan kita dan itu kita coba untuk menyampaikan gitu ya kan tugas kita kan menyampaikan gitu tapi dengan itu tadi kita saya juga percaya maksudnya di sini semua yang di luar juga Allah memberikan setiap orang punya kelebihan masing-masing gitu dan Astara sendiri Allah memberikan kemampuan kita ya di bidang ya itu tadi audiovisual gitu ya kita membuat itu jadi kita manfaatkan apa yang sudah Allah kasih secara ilmu gitu ya jadi kita bikin suatu tayangan yang kita untuk menyampaikan pesan itu secara ringan dikonsepsinya ringan dan mudah-mudahan dan sangat relate dan mudah-mudahan orang bisa menerima itu gitu nantinya ke depannya gitu. Oh ini tuh Tatoyur tuh kayak gini gitu akhirnya mungkin ya hampir di lingkungan kita sendiri jadi sesuatu yang wawasan baru atau menjadi library baru yang untuk jadi dari bahan diskusi gitu misalkan aduh tangan gue gatel mau dapat uang kayak ini Tatoyur gitu. Tatoyur gitu. Akhirnya oh iya benar. Langsung akhirnya kan minimal dia beristighfar kan astagfirullahaladzim Tatoyur gitu. Terus jadi film gak itu? Bisa. Filmnya pendek banget Film pendek gitu. Kayak gitu itu singkatnya mengenai tentang si SAD Series, Astara dan bab satunya seperti itu gitu. Jadi memang kedepannya mudah-mudahan minta doanya untuk supaya istiqomah juga gitu kita teman-teman di sini untuk bisa minta dukungan lah dukungan untuk bisa mendukung kedepannya misi kita itu seperti itu sih.
Ini ngomong-ngomong soal tauhid di kehidupan sehari-hari nih. Gimana tuh? Jadi menarik sih kata Kang Farhan ya. Iya. Apa sih yang awalnya bikin Astara itu justru langsung, ternyata di kehidupan sehari-hari ini tauhidnya kurang nih. Dan itu jadi motivasi buat jadi film ini. Ya, itu sih sebenarnya kembali ke tadi ya background story yang karena kita banyak terinspirasi dari cerita-cerita AA ya tentang tauhid, dan itu kan kalau menurut saya pribadi adalah sebagai fundamental ya, apa artinya sebagai dasar ya sebagai kita beragama. Kita udah banyak ilmu gitu, tapi kita bahkan gak yakin dengan kita nggak bertawakal dalam kehidupan sehari-hari pada Allah, kan akhirnya juga sangat disayangkan ya. Artinya kita pengen ngembaliin itu, kadang bukannya orang nggak tahu tapi lupa, dan bisa jadi terbawa budaya gitu. Jadi dianggap hal-hal yang lumrah. Nah ini kita pengen mengangkat sesuatu hal yang ringan, nggak mau yang terlalu berat juga. Artinya ini orang sampai berpikir ini apa sih? Gitu. Artinya sulit untuk diterima oleh penonton gitu. Kita pengen yang penting buat kita adalah message yang ingin kita sampaikan benar-benar terdeliver, benar-benar orang tuh bisa terima gitu, bisa terima. Oh begitu ya sebenarnya gitu. Jadi benar kita ambil dari hal yang ringan dan relate. Iya. Dan memang salah satu juga pengaruh sosial media ya sekarang yang memang sekarang orang mudah sekali mengakses sosial media dan nggak ada filteringnya, di mana akhirnya mungkin itu jadi sesuatu yang mempengaruhi tauhid mungkin secara pribadi gitu atau teman-teman masing-masing, akhirnya jadi itu sesuatu yang biasa gitu. Dan kita baru tersadar misalkan kadang di sosial media dari sekian banyak konten yang kita scrolling mungkin ada salah satu konten yang sifatnya dakwah gitu, akhirnya kita baru tahu ini tuh ternyata nggak boleh ya. Tapi kan maksudnya untuk bisa sampai di part itu kan kita harus melewati konten-konten yang emang Melewati banyak tantangan. iya betul-betul yang akhirnya Banyak cobaannya. dan akhirnya itu jadi akhirnya kita pengen Astara ini terus SDSR ini bisa menjadi salah satu opsi konten tayangan yang sifatnya bisa mengingatkan sesama gitu ya tentang agama, tentang urusan itu gitu. Makanya secara mungkin di sosial media juga kita sudah mulai bikin satu konten yang pendek, video-video pendek yang sifatnya mengingatkan teman-teman yang bisa nanti tinggal di semudah nge-share aja gitu, nge-repost gitu untuk bisa jadi manfaat. Seperti mungkin ya kayak MKTV kayak gitu kan yang suka ada program jaga ustaz segala macam, itu kan sebenarnya salah satu konten yang shareable gitu ya. Tinggal di share, dan kita pengen ada di jalur situ gitu. Gitu. Ngobrolin SD series ini ya, Kang. Selain Astara ini ada lagi yang ikut ambil peran di sini. Nah untuk produksi sendiri, Astara berkolaborasi dengan Ruang Lampu Project untuk productionnya gitu. Jadi kita juga mengajak teman-teman di Ruang Lampu itu untuk yuk kita satuin visi dulu bahwa kita ingin membuat suatu tontonan yang seperti ini, yang tadi kita jelaskan bahwa kita pengen membuat konten-konten yang bisa bermanfaat gitu, bukan cuma tontonan yang menghibur doang begitu. Begitu kita udah sama-sama cocok, oke nih visinya cocok. Nah karena dari kita sendiri kan kita nggak bisa ya ngerjain ini semua sendiri gitu. Artinya kita benar-benar kalau kita pengen mendeliver sesuatu yang bagus ya dengan kualitas yang bagus juga, kita butuh banyak orang yang ahli di bidangnya gitu. Dan kita juga nggak mau mendeliver ini setengah-setengah, artinya orang akhirnya kurang dapat message-nya karena cara kemas kita kurang bagus gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan Ruang Lampu dengan tujuan kita punya satu visi dan misi yang sama, dan bisa membuat suatu tontonan itu lebih bagus lagi. Nah, ya boleh dijelasin Ruang Lampu itu apa tuh Kang? Ya, mungkin saya kira memang penasaran juga. Iya. Ruang Lampu sebenarnya production house itu rekan dari Astara sendiri gitu. Memang di lain itu juga Ruang Lampu banyak bikin konten-konten dan bisa dibilang creative agency mirip-mirip kayak gitu. Jadi memang kalau zaman sekarang zamannya kolaborasi kayaknya. Betul. Kolaborasi, dan ini kolaborasi menuju kebaikan nih Kang. Biasa. Apalagi dakwah sih nggak bisa sendiri. Betul. Bicara tentang SAD series nih, kita kan tadi udah nonton teasernya nih ya. Kita mungkin juga sobat Villa di rumah ada yang udah nonton. Nah, mungkin kita mau bicarain nih tentang film SAD series itu. Nah, kita mau mulai nggak nih kita ngobrolin tentang SAD series? Boleh.
Dari mulai pemeran kayaknya. Siapa aja sih yang pemerannya kan boleh dibocorin dikit? Untuk di yang bab 1 ya, untuk bab 1 itu kita alhamdulillah dapat support untuk pemerannya dari Dallas Pratama dan istrinya Kadita Ayu. Terus ada Javinada Keila sebagai anaknya dan ada teman kita di kantor namanya Wahyu menjadi Omen. Kemudian ada temannya Fadel Virus menjadi Andi dan Kak Azwa menjadi Pak Anwar di bab 1 itu. Ini by the way udah pada nonton belum? Arik sama Udah dong pasti. Udah ya. Sevilla juga udah pada nonton kan? ya. Di share juga ke keluarga ya. Wah, seru banget nih bahasan kita kali ini bersama Kang Fadel dan Kang panas ya, Farhan. Rik ya? Sayang sekali tapi kita nanti akan bisa ngobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Nah, buat Sohib Villa dimanapun Anda berada, jangan lupa tetap di Podcast Afternoon. Balik lagi di Podcast Afternoon. Oke, tadi kita udah bicara tentang Astara itu sendiri dan SAD series. Sudah nyinggung-nyinggung. Betul. Kita sudah Episode nyinggung 1 ya tadi ya? Iya, bab 1 nih namanya tuh. Tatoyur. Nah, kita masih tetap membicarakan SAD series. Nah, di balik layarnya ini seperti apa? Nah, tapi kita tanya-tanya dulu nih ke Kang Fadel dan Kang Farhan. Siap. Ya apa nih yang mau ditanya? Jadi bingung. Apa ya, kayak ada nggak Kang Farhan, Kang Fadel ya yang bisa dibagi ke Sohib Villa di rumah juga, kayak pengalaman spiritual mungkin ya, bisa Waduh. atau ya apa ya yang melatar belakangi gitu, tiba-tiba tatoyur gitu. Kayak wangsit gitu. Kang Fadel kayaknya nih ahli tatoyur. Berarti masih belum lurus dong. Ya lebih ke pengalaman tadi. Kalau untuk yang apa tadi yang di bab 1 ya tatoyur itu tadi kita Astara sendiri sering diskusi soal ketika sudah tujuannya ingin membuat konten yang bermanfaat gitu ya, dan spesifiknya adalah kita pengen bikin bisa dibilang short movie itu yang tujuannya adalah untuk memberikan kualitas yang baik dan ada message gitu tentang keagamaannya. Nah dari situ akhirnya kita coba bikin idenya adalah cari konten yang relate, yang kira-kira maksudnya ini terjadi di lingkungan kita gitu ya. Dan kita coba list dan kita coba salah satunya kita cari referensi dari kitab tauhid sendiri gitu. Salah satunya itu ada tentang tatoyur yang merasa sial akan sesuatu, dan itu sudah biasa kita lihat di lingkungan gitu, udah jadi lumrah gitu ya. Yang dimana misalkan merasa sial akan angka 13 atau misalkan nggak mau punya rumah yang secara looks-nya tuh kayak tusuk sate gitu kan gitu ya. Atau malah bisa dibilang kayak kalau di tatoyurnya sendiri si seorang pengusaha ini, si Nasir ini mengaitkan bangkrutnya usahanya dengan ikannya yang mati kan gitu. Padahal Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya dan ini bisa dibilang lumayan berbahaya untuk tauhid gitu kan, tauhid pribadi Tapi masing-masing. mungkin banyak yang terjadi seperti itu ya. Artinya ada kesialan tertentu yang dia kaitkan dengan hal lain gitu. Yang padahal nggak ada hubungannya juga. Gue sial gara-gara ini nih. Itu tadi ya, masih keterbatasan ilmu yang tadi, informasi dan ilmu yang terutama dari sosial media yang setiap harinya kita lihat, dan sedikit sekali konten-konten yang sifatnya ilmu agama gitu yang didapat. Akhirnya jadinya itu yang udah jadi turun-temurun gitu ya, sesuatu yang turun-temurun dan sesuatu yang biasa gitu, dan itu terjadi di saudara-saudara kita sesama muslim juga sebenarnya gitu. Dan dari situlah akhirnya Astara coba untuk masuk ke ranah sana tersebut gitu ya. Sebenarnya kalau dakwah kan bisa dibilang justru kita lebih salut dengan saudara-saudara kita yang masuk ke pedalaman Kalimantan, mereka bangun masjid ke sana gitu kan. Itu kalau dibandingin kita masih jauh sekali gitu. Tapi perjuangan luar biasa gitu. Dan justru sebenarnya lebih layak mereka yang diangkat dibanding kita gitu di sini. Tapi memang qadarullohnya gitu, Allah menitipkan ilmu kepada kita, maksudnya kemampuan dari segi produksi video, kreatif dan lain-lain, itu kita coba buat manfaatkan dan kita switch aja ke arah yang sifatnya Allah suka gitu ya. Kita coba bikin ke arah sana seperti itu.
Nah tapi yang eye catching banget nih, Rick, mungkin saya pilih di rumah juga penasaran tuh ketika langsung ngeliat tuh kenapa namanya Esa gitu kan? Kan kalau Esa itu Iya. Kalau itu ada uniknya sebenarnya. Jadi di awal justru malah bukan Esa di series. oh bukan, Apa lagi nih ya? Ada triknya lagi nih. Fun fact-nya sebenarnya Fun fact-nya fun fact lumayan banyak sih. Iya, jadi namanya kebetulan ya qadarullah juga tuh. Sebelum kita tayangin dipakai orang. oh gitu. Jadi awalnya tuh satu the series. Iya. Oke. Jadi memang namanya sendiri itu kita ambil dari makna tauhid sendiri kan, yang artinya kita mensatukan yang satu ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Awalnya itu ya kita pakai nama satu siri. Udah siap tinggal Udah launching. siap. Malah sempat kita keluar konten dengan judul itu. sempat keluar. Akhirnya kita take down. Ada take down. Dari situ kita langsung regroup lagi. Namanya udah dipakai apa ya gitu. Ibaratnya ya udah akhirnya ada beberapa nama. Wah ini ada nih namanya Esa the series gitu. Yang jadi satu pilihan kita. Dan kita juga banyak beberapa kali konsultasi dengan Ustadz ya untuk terkait ini karena kita nggak mau yang so bisa agama gitu ya, karena kita sangat rendah masalah agama. Jadi kita juga benar-benar konsultasi dengan para memang ahli di bidangnya. Betul. Dan kita dapat rekomendasi untuk nama gimana kalau ini, gimana kalau ini. Akhirnya kita diskusi dengan tim, bismillah kita pakai nama Esa the series. Jadi Allah dan syariat itu jadi pertimbangan juga ya buat judul terus buat. Nah menarik juga kata bab nih, Rick. Iya. Kenapa bukan episode? Boleh ceritain juga nggak? Sebenarnya hanya ini aja ya, hanya di switch aja katanya. Sama aja episode dengan bab. Cuma kita juga sempat diskusi dan debat dengan tim, kenapa harus pakai bab nggak episode aja? Karena di Esa the series ini kita kan balik lagi ke tujuannya, kita bukan hanya ingin memberikan tontonan yang bersifat hiburan, tapi juga ada manfaatnya. Sama seperti kita baca buku sebenarnya, sama seperti kita baca kitab gitu ya. Di buku itu kan menggunakan kata-kata bab gitu, kurang lebih gitu ya. Jadi kita coba adaptasi kata-kata buku itu kita masukkan ke dalam serial ini. Jadi tujuannya juga orang bisa ngikutin bab 1, bab 2 nanti ada apa, bab 3 ada apa, sampai akhirnya bab terakhir kesimpulan gitu. Kasarnya gitu. Nah, itu sampai bab berapa tuh? Ada bocorannya nggak? Mungkin nanti selesai bab 10 ada jilid 2. Atau enggak bab 5 kayak kesimpulan ya kayak skripsi gitu. Pengganti season Skripsi kan kan bab ya? 5 ya. Betul. Tapi terakhir ada daftar pustaka ya. Betul. Nah dari Astara sendiri nih, Kang Fadel dan Kang Farhan boleh diceritain nggak? Sebenarnya awalnya ini kita buat atau apa ya? Si Esa the series ini tujuannya buat siapa aja sih, kalangan gimana gitu? Iya, sebenarnya udah pasti untuk diri sendiri gitu, untuk refleksi diri Awalnya, sendiri ya. Karena kita juga bersyukur banget dari awal ngegarap develop ceritanya segala macam, kita banyak dapat ilmu gitu ya yang akhirnya bisa bermanfaat buat diri sendiri. Dan semoga memang konten ini bisa menjadi itu tadi ya, maksudnya kita bisa bawa tontonan yang berkualitas gitu, kita bisa upgrade lah, maksudnya secara penonton yang terbiasa dengan mungkin sinetron, mungkin teman-teman bisa melihat Esa the series secara sinematografinya bisa dibilang kita upgrade gitu. Dan nggak lupa juga pasti di dalamnya ada message-nya yang kita pengen sebar seluas-luasnya dan semoga bisa menjadi manfaat buat orang banyak kayak gitu. Jadi kalau ditonton sama ABG gitu masih bisa berarti ya? Masih bisa, makanya salah satunya kalau ABG kan kalau zaman sekarang ya, jangan kan ABG misalkan anak usia berapa 8-10 tahun itu udah tahu mana tontonan yang HD gitu ya, mana yang cuma 360 gitu. Mereka udah tahu. Akhirnya kita coba secara kualitas kita coba sesuaikan dengan misalkan untuk usia 18 tahun sampai ke mungkin 20 sampai 25 juga gitu, yang secara mereka udah paham ini wah sinematografinya bagus nih gitu. Jadi akhirnya merasa nyaman untuk ditonton kayak gitu. Itu juga ada sedikit apa ya, inspirasi untuk pembuatan si Esa the series itu. Memang benar yang tadi disinggung sama Mas Fadel itu terinspirasi juga dari sinetron. Sebenarnya karena sinetron Indonesia ya, tayangan TV lokal itu kan udah sangat merajalela di sini. Betul. Dan nggak bisa kita pungkiri itu penontonnya, masya Allah banyak banget ya. Dan episodenya sampai ribuan episode. Gitu. Dan nggak bisa dipungkiri juga sebenarnya ada manfaat-manfaat dari tontonan itu, tapi kan ada beberapa yang kurang cocok juga ya. Nah dari situ kita coba melihat peluang kira-kira
message ini udah bagus, gimana sih cara pengemasannya biar lebih baik lagi. Ya, nah sementara di luar sana kita lihat banyak OTT seperti Netflix dan Disney Plus dan lain-lain, mereka punya tayangan yang luar biasa gitu dari segi kualitas, dari segi message-nya. Cuma kan balik lagi sayangnya adalah bukan message secara agama Islam yang disajikan gitu loh, masih banyak hal-hal yang berlawanan di dalam agama kita gitu. Nah dari situ kita coba kolaborasi antara Netflix dengan sinetron, hasilnya seperti apa sih? Jadilah Esa The Series ini gitu. Gimana sih caranya mendeliver message orang Indonesia dengan cerita-cerita khasnya yang relate, tapi kualitasnya kita mau sampai ke sana. Ini masih harapan ya, kualitasnya sampai ke sana, karena memang perlu sangat banyak usaha untuk bisa sampai ke kualitas sekelas dunia gitu ya. Betul. Itu dari segi sinematografi. Jadi ketularan nih. Ketularan emang. Hati-hati. Sinematografi. Ketularannya lewat mic ini. Sinematografinya juga dibuat sedemikian rupa ya. Nah, dari segi substansinya juga kayaknya nikmat juga ya buat ditonton, gak cuma buat ABG kayaknya kan ya. Ada harapan gak mungkin buat ini kan yang banyak nonton sinetron juga kan ya mak-mak tadi ya. Apakah nanti boleh dibocorin nggak ada bab-bab tertentu yang juga buat mak-mak atau buat anak muda gitu atau bahkan orang tua gitu? Iya, insya Allah sih kita akan coba merangkul ke semua segmen, ke semua umur, artinya agar message yang kita sampaikan ini bisa sampai ke siapapun. Di awal kita bicara tatoyur sebenarnya secara segmen itu bisa dirasakan oleh siapapun gitu ya. Artinya tatoyur itu kan nggak mengenal umur ya. Mau yang muda, mau yang milenials atau yang udah tua kan tetap kalau dia percaya terhadap sesuatu hal ya dia tetap percaya aja gitu. Apalagi kalau lupa tetap harus diingetin tadi ya. Betul. Harapannya walaupun tayangan ini nggak sampai ke orang tuanya, tapi anaknya yang nonton bisa sampein ke orang tuanya gitu. Nah untuk kedepannya kita juga udah coba membuat beberapa cerita yang kira-kira bisa atau relate dengan anak-anak muda sebenarnya. Jadi di bab kedua ini rencananya itu kita akan coba sajikan cerita untuk kurang lebih millennials lah, umuran 20 sampai dengan 27 lah. Mungkin itu bisa merasakan itu ya. Kita banget ya. Buat yang apa namanya yang kalau di rumah yang masih ada orang tuanya gitu, terutama bapaknya, pasti sini kita ngalamin kok jadi kalau misalkan udah besar kita sama bapak kita kayak ada jarak gitu ya. Kaku gitu. Siapa ya tunjuk tangan. Yang pengen Ini bocoran episode 2 nih. buat apa namanya buat ngobrol sama bapak kayaknya berat banget gitu, padahal orang tua kita sendiri gitu. Nah, itu coba kita poin itu coba kita deliver di bab 2 ini. Hubungan anak dengan bapak terutama cowok ya, karena kita sama-sama cowok dan kita sama-sama merasakan gimana sih kita dengan ayah kita dengan bapak kita. Pasti kita sering ngelawan lah, sering apa ya kan, kita nggak bisa pungkiri itu. Karena itu tadi ya, maksudnya kalau seandainya kita tahu gitu salah satu pintu surga kita gitu, orang tua kita yang gitu, paling dekat gitu. Kalau kita tahu itu pasti kita akan benar-benar ngejaga banget orang tua kita gitu, terutama yang masih lengkap gitu bapak ibunya gitu, maksudnya itu pasti bakal ngejaga banget. Nah ini sebenarnya karena memang itu tadi kekurangannya pengetahuan dan ilmu yang akhirnya kita sama orang tua kita itu jadinya berjarak dan akhirnya kita kok malah jadi ada konflik, malah jadi kok malah membangkang dan lain-lain. Itu tuh sangat disayangkan banget gitu. Akhirnya makanya itu dari kita angkat di bab 2 ini dan mudah-mudahan teman-teman juga yang nonton di sini bisa nantinya misalkan nanti udah insya Allah launching gitu, udah tayang juga bisa disebarluaskan seluas-luasnya gitu. Minimal setelah nonton itu dia angkat handphonenya, telepon misalkan, assalamualaikum pak, apa kabarnya gitu, apa kabar, kan semudah itu ya. Karena biasanya cowok itu berat ya kalau nelpon bapak. Iya, dan itu juga terjadi di kita juga. Dan itu terjadi di diri kita sendiri yang ya ampun cuma tinggal sebatas nanya apa kabar pak misalnya. Cowok kan ada gengsi ya. Tapi ya itu tadi kalau misalkan nanti nyeselnya kan nanti ya, kalau misalkan udah nggak ada dan itu benar-benar nyesel seandainya kita bisa putar waktu gitu. Dan mudah-mudahan konten ini yang nanti akan tayang bisa jadi refleksi terutama buat diri kita sendiri itu dan semuanya, karena memang
untuk menjadi sebuah negara yang sejahtera gitu atau yang makmur itu diawali dengan yang lingkup paling kecil itu keluarga gitu. Itu dulu diperbaiki. Itu jangan keluar dulu ibaratnya di kecil dulu. Itu sih yang pengen kita sampaikan ke teman-teman. Emang sih kayaknya terjadi juga ya di kita saya pilih juga mungkin di rumah ada yang misalnya disuruh sholat gitu, sakit hati, Itu nggak punya mental illness gitu kan. betul. Ya, itu anak muda lah memang gitu ya. betul. Ya, itu yang pengen kita sampaikan juga di situ sih. Padahal itu pintu surganya sedekat itu ya. Di rumah lagi ya. Di rumah lagi Bisa semudah itu. ketemu setiap hari. Iya. Tapi karena akhirnya kita itu tadi kurangnya informasi akhirnya jadi ya begitu gitu karena kita kurang informasi. Nah namanya juga syuting gitu kan. Di pandemi gini nih. Oh iya, di masa pandemi gini. Kang Fadel, Kang Farhan, ada tantangan tersendiri nggak yang dilalui dari Astara sendiri? Ya alhamdulillah cukup banyak pastinya ya. Karena kita sendiri ya banyak larangan-larangan, banyak yang harus kita jaga, terutama kesehatan itu sangat penting kan. Syuting itu kan nggak mungkin dilakukan dengan 5 orang gitu. Artinya kan pasti akan mengundang keramaian gitu dan itu menjadi sebuah concern kita di awal, yaitu kita benar-benar fokus untuk gimana caranya kita yang mau niat membawa kebaikan, bukan malah membawa penyakit gitu. Jadi benar-benar pertama kita kesehatan yang paling kita concern, jadi semuanya benar-benar kita harus pastikan sehat. Ruangan yang akan kita pakai syuting juga kita pastikan steril semuanya gitu. Ya jadi akhirnya memang banyak hal-hal baru di dunia syuting yang sebelumnya nggak ada. Protokol kesehatan itu kan sebelumnya nggak ada dan akhirnya sekarang tuh diwajibkan gitu. Dan belum pernah terpikirkan mungkin dulu bakal syuting kayak gitu ya. Betul banget. Jadi kita seminimal mungkin untuk krunya jangan sampai terlalu banyak hal-hal seperti itu sih. Akhirnya sebenarnya kan agak memberatkan di produksi yang sebenarnya butuh orang cukup banyak. Seperti itu ya betul. Jadi memang kita juga melakukan protokol kesehatan. Salah satunya memang sebelum syuting semua talent, kru, orang yang terlibat di produksi itu kita lakukan swab test gitu ya. Dan setelah itu kita jaga si set lokasinya itu gitu untuk supaya tidak masukkan orang di luar tim inti gitu, bisa dibilang seperti itu sih. Ya akhirnya memang jadinya secara timeline harusnya sekian hari gitu, jadi harus kita extend jadi ada molor-molornya gitu. Dan secara budgeting juga sama gitu. Nambah sedikit. Kayak gitu harus ada swab dan lain-lain kayak gitu sih yang serunya. Gitu. Nah bicara waktu nih Kang, ya, buat yang bab 1 itu berapa lama tuh produksinya Kang? Jadi sebenarnya tahapan di produksi itu kan ada pre-production, post-production dengan pre-production, production dan post-production. Sebenarnya kita paling lama itu ada di pre-nya untuk benar-benar ngemas cerita ini benar-benar sampai dan benar-benar gimana caranya kita nggak berbuat blunder lah kasarnya gitu ya. Kita sangat menjaga tuh gimana caranya ini boleh nggak ya karena kita kan memberikan tontonan yang mempunyai message Islam ya. Iya. Kita juga nggak boleh sampai salah akhirnya jadi blunder buat kita. Jadi kita benar-benar berhati-hati. Contohnya di film ini peran suami dan istri kita benar-benar pengen yang merani adalah suami dan istri. Dan itu harus. Kita nggak mau yang bukan mahramnya memerankan suami istri. Gitu, dan itu menjadi concern kita. Jadi kita bukan cuma memberikan message tapi dari segi produksinya benar-benar kita perhatikan. Begitu, dan ya itu yang bikin lama ya kita bisa tahap sampai persiapan itu ya. Persiapan sendiri itu cukup lama sih, bisa sampai dua minggu ya 2 mingguan lah itu untuk skripnya sampai benar-benar matang begitu. Untuk produksinya sendiri sebenarnya nggak terlalu lama untuk di syutingnya kita biasanya idealnya 2 hari untuk satu babnya. Terus kemudian masuk ke editing, di editing pun kita juga cukup concern untuk memastikan semua kualitasnya bagus dari segi video, audionya semua lancar gitu. Itu kita kemarin total sebulan lebih lah. Sebulan untuk bab 1. Begitu. Jadi memang kita memperhatikan sampai sedetail sesuai syariat tuh seperti apa sih gitu kan. Suami istri benar-benar harus suami istri gitu karena kan ada adegan di mana ada bersentuhan gitu ya. Betul. Kita nggak mau nanggung dosanya kalau misalkan bukan suami istri gitu. Kita mau niat baik tapi keren banget sih gitu. Betul. Nah, di bab kedua juga begitu, kita benar-benar memperhatikan mana karena
namanya manusia kan selalu berbuat salah kan ya. Tapi kita gimana cara antisipasinya untuk nggak banyak banget salahnya. Betul. Mau kita udah sedetail apa masih ada yang komen gitu. Ini kok gini gitu maksudnya. Tetap akan ada gitu tapi kita coba minimalisir itulah dengan semampu kita. Itu ya menantang tapi akhirnya bisa jadi buat apa ya challenge buat kita gitu untuk mengemasnya supaya jadi maksimal gitu ya. Iya, challenge banget. Dan akhirnya kita dipaksa untuk belajar Islam, agama Islam lebih dalam lagi gitu. Justru timnya itu justru belajar juga. Iya, oh begini boleh ya, begini boleh ya. Kayak gitu. Nah, nih Kang, ya mungkin tadi kita udah ngomongin SAD series panjang podcast ini. Mungkin saya pilih ada yang mau menyaksikan SAD series ini. Nah, boleh Kang? Bisa ditonton di mana aja nih? Di mana aja nih? Boleh, SAD series bisa disaksikan di YouTube channel Astara. ASKTARRA. Astara. Gitu ya. SAD series bab 1, Bab 1 untuk bab 2 rencananya insya Allah akan tayang di akhir Februari atau Maret lah. Kita juga masih belum memastikan ya. Betul. Begitu ya, insya Allah semoga bisa Ya, panjang terus lah. Dan kita juga maksudnya mengajak semua teman-teman di sini penonton juga untuk apa ya memfollow Subscribe sosial media kami, terus mensubscribe, share seluas-luasnya karena kalau kita apa namanya hanya sebatas dari Astara sendiri itu kita punya keterbatasan gitu ya, dan kita butuh dukungan teman-teman gitu, terutama saudara-saudara kita di luar sana gitu untuk membantu konten yang sebenarnya semudah apa ya, kan kita di sini apa namanya sebagai sesama muslim ada istilahnya fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nah, ini Astara ini membuat konten yang bisa dibilang kita punya medianya nih gitu, dimana kalau teman-teman bantu share juga, bantu subscribe gitu, bantu memviralkan gitu juga, insya Allah kalau memang dengan niat yang tulus gitu ya karena Allah, mudah-mudahan pahalanya juga sama gitu. Jadi kita pengen nggak mau sendirian nih berbuat kebaikan, kita mau juga sama-sama kita apa namanya berbagi dalam kebaikan kayak gitu ya. Nah, itu saya pilih ini dakwah sekaligus promosi nih. Subscribe, jangan lupa follow Astara ya. Ya, Astara. Tadi kalau Sohibullah di rumah semua pengen nonton ya Rick, ada di YouTube-nya Astara, ASKTARRA. Betul. Nah, kalau medsosnya sendiri kan Di Astara juga di Instagram ya. Instagramnya kita ada Astara @ASKTARRA. Oh, di sana ada informasi apa aja tuh Kang? Di sana ada bisa dibilang banyak konten-konten yang sifatnya shareable gitu ya, shareable yang bisa dibilang kayak jadi booster kita, pengingat kita untuk mengenai soal tauhid gitu ya, dan tinggal di follow aja gitu, dan kalau ada konten-konten yang nanti kita keluarin lagi itu bisa di repost, kita share seluas-luasnya gitu. Doain dan support aja kita bisa terus buat konten yang insya Allah manfaat gitu ya. Betul. Jadi kayaknya behind the scene yang gitu-gitu juga ada mungkin nanti. Ada. Jadi ada kayak fun fact-nya itu tadi kita fun fact-nya, ada cerita-cerita yang sebenarnya itu belum nggak bisa kita publish di misalnya di YouTube gitu ya, kita ada di Instagram, di medsos tadi. Di medsos tadi. Iya, betul. Gitu. Nah, terakhir nih ya, sebelum menutup perjumpaan kita nih, Kang ya. Ada nggak harapan dari akang-akang nih buat Astara atau SAD series ke depannya? Strategi juga kayaknya Rick ya, ke depannya juga. Oh iya, buat kemajuan dan ya dakwah melalui media nih, luar biasa, melalui konten nih. Boleh kan? Sharing-sharing. Sebenarnya kalau kita harapannya satu, ingin banget tontonan ini khususnya SAD series bisa ditonton oleh semua orang dan message-nya itu bisa sampai ke semua orang gitu, artinya ke banyak orang, bukan cuma lingkup dari teman-teman Astara doang, tapi juga kalau bisa dari se-Indonesia gitu udah nonton gitu. Artinya tujuan kita sebenarnya adalah menyampaikan pesan, dan kita pengen benar-benar pesan ini bisa terdeliver dengan baik. Tujuannya itu, dan kita juga mohon doa dan dukungan untuk Astara bisa tetap berkarya, menghasilkan konten-konten yang punya value yang positif, yang bisa bermanfaat buat masyarakat dan juga yang menyaksikan pastinya gitu. Secara untuk strategi saat ini ya
nggak bisa dipungkirin gitu ya, kita juga dalam memproduksi ini pasti ada operasional, ada dan ikhtiar. ada ikhtiar dan lain-lain. Saat ini kita masih kolaborasi sih sebenarnya. Kita berkolaborasi salah satunya dengan Ruang Lampu gitu untuk tetap jalan, dan kedepannya mungkin kita bisa kolaborasi lagi lebih jauh lagi mungkin dengan MKTV, dengan brand-brand yang syaratnya cuma satu, punya visi yang sama akan hal ini gitu ya, punya nilai yang sama. Kalau kita udah satu visi dan nilai yang sama, insya Allah kita bisa sangat terbuka dengan kolaborasi ini gitu ya. Seperti itu. Kalau strategi kita lebih ke lillahi ta'ala aja. Betul. Ya kita saat ini kita coba ikhtiar sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk istilahnya mempromosikan ya, agar nonton kita tuh makin message itu tuh bisa sampai ke banyak orang. Kita juga cukup banyak ikhtiar, cuma balik lagi dengan keterbatasan ya, kita mohon doa dan dukungannya. Betul. Seperti ini ajakan banget ya buat saya pilih di rumah semua, kalau punya sesuatu yang bisa dikolaborasikan kayaknya dengan Esa di series ataupun dengan Astaranya sendiri, nah itu sangat-sangat terbuka gitu. Betul. Nah, Sepertinya waktu sudah banyak ya. Iya. Kita terasa ya. Tidak terasa nih, udah banyak ngobrol-ngobrol tentang SD Series dan Astara, luar biasa. Nah, Soy Villa jangan lupa nih ya, follow Astara dan juga subscribe Astara nih buat kalian yang pengen lihat SD Series, buat bab 1 nih yang udah muncul, dan mungkin nanti bab 2 ya. Bab 2 dan bab selanjutnya bisa diikuti. Jangan lupa ya Soy Villa. Dan juga pengingat nih buat saya pilih di rumah ya, karena masih keadaan seperti ini Arik ya, masih dalam keadaan pandemi, tapi saya pilih di rumah jangan sampai turun nih positifnya dan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, tapi jangan lupa juga ikhtiarnya dimaksimalin ya, Rik, Betul ya? banget. Dengan selalu menjaga protokol kesehatan. 3M apa aja, Rik? Memakai masker, menjaga udah. jarak, Jaga jarak, dan memakai hand sanitizer atau mencuci tangan. tangan. Nah, terima kasih Kang Farhan dan Kang Fadel atas Sebenarnya udah mau bagi-bagi di podcast Afternoon ya. Terima kasih banyak tentang dakwah yang melalui konten. Kang Farhan, Kang Fadel, dan seluruh kru. Siap. Kita berdoa semoga sukses, semoga lancar ke depannya, syutingnya. Semoga ya kita juga berikhtiar ya untuk terus sharing-sharing tentang konten Astara ini buat sekaligus berdakwah, Kang. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Terima kasih. Banyak sekali ya yang udah kita obrolin ya. Banyak banget nih, Gi. Gak kerasa tapi kita kayaknya udah Karena udah 1 jam nih kayaknya kita menemani Sohib Villa di rumah nih. Tapi jangan khawatir ya, karena insya Allah kita akan banyak ngobrol-ngobrol lagi, Ya. banyak dapat insight baru lagi, banyak dapat sharing-sharing ilmu lagi di episode selanjutnya. Betul. Dan hari ini kayaknya obrolan kita dengan tim Astara ini harus berakhir, teman-teman. Sebelumnya kita ucapin terima kasih banyak ya buat Terima kasih Kang Fadel, Kang Farhan atas kesempatannya buat sharing-sharing di podcast Afternoon ini ya. waktu luangnya juga ya. Mudah-mudahan sukses selalu Sukses buat selalu. series dan juga Betul. proyek-proyek selanjutnya. Sukses syutingnya ya, Kang. Nah, demikianlah perjumpaan kita di sore hari ini. Selama 1 jam tadi, saya Arik Anhasdio Saya Gian. pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa saksikan terus podcast Afternoon hanya di MKTV. Setiap minggunya. Ya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.